God forgave when he was never saved. Paul kept the faith. He fought the good fight every day. Taught the world of hope and grace. His letters still inspire us. Paul kept the faith. He walked 1,000 miles alone. Shared the truth on every shore to bring more souls to Jesus. Paul kept the faith. He kept the Paul the apostle forevermore. Taught about Jesus, the risen Lord. Preaching from Jerusalem on a lifelong mission far from his home. Paul kept the faith. He fought the good fight every day. Taught the world of hope and grace. His letters still inspire us. Paul kept the faith. He walked 1,000 miles or more. Shared the truth on every shore to bring more souls to Jesus. Paul kept the faith. He kept the faith. Thank you, Chair. Wow, enak lagunya. Kept the faith ya. Betul, Nin? Kept the faith ya. Iya, Chair. Oh, jadi mempertahankan faith ya judulnya. Wow. Oke. Oke, kita kemarin udah belajar. Nah, nanti kuisesnya kalau udah selesai pembahasan ya hari ini ya. Jadi nanti pas akhir kita akan baru ini ya bahas dia punya kuis, akan ada kuis. Oke, bentar Cece buka filenya hari ini ya. Apa kabar Jenny, Sieskiel, Kathleen? Putus. Iya, Chair. Halo. Saya nggak salah paham itu dengan orang. Oke. Apalagi kan nanti yang penting itu dulu kita sorry soalnya anak-anak lagi itu. Nah, yang penting itu saja. Oke, wait ya. Ini kalau gambar ini apa sesuai konteks pelajaran kita? Alkitab. Kan kita nggak pernah bilang Alkitab apa? This holy place. Bukan. Dalam pelajaran kita ini apa namanya? Perjanjian lama, perjanjian baru. Namanya apa satu kata? Scripture. Oh, scripture, iya. Boleh? Iya, iya. Ini scripture, ya. Scripture. Dan scripture itu terdiri dari Old sama New Testament, kan? Yang keduanya ini ngapain? Apa yang mereka bikin kepada yang menyelidiki scripture? Testify of Jesus mission. Gimana, Nina Dave? Bisa ingat ini kemarin? Yang share. Kan? Atau menyaksikan tentang Yesus. Ya kan? Itu dia. Nah, dan di Old Testament ada apa? Di Old dan New Testament ada apa? Apa? Gospel. Gospel. Gospel, Mice. Contohnya di Perjanjian Lama ada siapa dan siapa, Nin? Abraham dan bangsa Israel, Mice. Betul, itu dia. Ya. Nah, sekarang jadi ini ngomongin tentang gospel. Nah, kita mau belajar hari ini sebenarnya gospel itu apa fungsinya gospel, boleh?
ini kan testify of Jesus hingga orang yang punya apa? Sehingga orang yang menyelidiki sekarang ada apa? Eternal life. Bukan, Sami. Salah. Testimony of Jesus. Kesaksian Nah, tentang Yesus. testimony of Jesus, ya kan? Punya kesaksian Yesus kan dia kan? Yang ingat nggak yang kutipan kemarin orang yang apa namanya? Yang akan tinggal di dalam 1000 tahun yang ada kesaksian Yesus kan? Iya. Nah, yang orang yang ada testimony of Jesus melalui Yesus atau through Jesus punya apa? Punya eternal life. Betul. Ini yang kemarin pelajarannya ya. Nah, sekarang kita mau contoh lagi di Alkitab ya. Nah, sekarang kita mau belajar fungsi apa tadi? Apa itu apa? Apa itu gospel? Nah, itu dia. Apa itu gospel? Yang ada di mana aja gospel? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena di perjanjian lama dan baru orangnya sama-sama apa? Bisa apa? Bisa apa di perjanjian lama dan baru? Dispensasi jangka waktu perjanjian lama dan baru bisa apa? Bisa Bisa punya apa? punya gospel. Bukan. Testimony of Jesus. Bukan? Ujungnya apa? Di dispensasi perjanjian lama baru orang bisa memiliki apa ujungnya? Memiliki eternal life. Eternal life. Eternal life, ya. Jadi oleh karena di kedua dispensasi, ya, perjanjian lama dan perjanjian baru, ya, orang itu bisa punya eternal life. Oleh karena itu artinya sama-sama ada gospel kan? Gimana? Iya. Itu dia, ya. Oke. Jadi apa itu gospel? Kita mau buka Roma 1 ayat 16. Oke, Dave boleh baca bahasa Inggrisnya? Dave bahasa Inggris, nanti Timi bahasa Indonesia. Halo Timi, boleh baca? Iya, C. Ya Timi lah dulu bahasa Indonesianya. Oke, C. Roma 1:16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Terima kasih. Inggrisnya boleh Dave baca? Halo Dave, boleh baca bahasa Inggrisnya Dave? Okay, C. Ya. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Oh, Thank you, sir. thank you. Tunggu ya, minum dulu. Nah, jadi kita di sini ada lihat kata apa yang cocok sama pertanyaan. Kata gospel nih, Cak. Kata gospel kan? Sama toh?
Ini yang kata kita cari kan? Warna hijau. Ya, it ini gospel juga. Jadi semua yang Injil kita kasih hijau ya. Dan gospel itu adalah. Adalah ini kan menjelaskan toh? Is juga menjelaskan toh? Iya, betul, Mice. Oke, berdasarkan yang kalian baca, tolong chat apa itu gospel. Silakan. Tolong chat ke Cece ya, jangan chat ke siapa-siapa ya. Apa itu gospel? Itu bahasa Indonesianya, artinya sayang. Nina boleh ganti ya. Kenapa Mice putus-putus? Nina, sorry. Apa? Halo? Nina, bukan itu ya sayang. Yang Nina jawab itu bahasa Indonesianya, cuman terjemahan, tapi yang adalah itu penjelasannya sayang. Oke, Mice. Mencoba lagi ya. Thank you Sami. Aca gimana? Ya, ini kan polisi sana. Tambah ada. Oke, thank you Nin. Halo, C. Hai, hai Daryl. Ini sekarang lagi menurut ayat ini apa itu gospel ya? Aca gimana Aca? Aku boleh jawab, C? Boleh Boleh di chat jawab. ya sayang. Di chat ya. Oke, Jenis ditunggu ya. Oh, mantap. Oke, tinggal Kiel Kathleen, Timmy, Nina Dave udah. Itu sama Dave ya, Mice. Oh iya, thank you Dave, Nina, mantap. Oke, kalau Kiel Kathleen coba, tinggal Daryl, tinggal Daryl. Oh Daryl udah. Nina Dave udah. Sekarang Kiel Kathleen. Kiel Kathleen apa jawabannya? Kita nggak tahu, kita kan tidak chat. Iya, dari ayat ini apa jawabannya Kiel Kathleen? Injil. Iya, apa? Adalah apa? Apakah tahu dari yang tadi dibaca? Oke. Jenis, apa jenis jawabannya? The power of God unto salvation to everyone that believeth. Oke, thank you. Oke. Jadi, gospel itu, jadi kita tahu ya, ini sebentar ya. Ini kita tak ingat kan kemarin kita belajar dispensasi kan, jangka waktu kan? Ya, C. Orang yang hidup yang Alkitabnya cuman perjanjian lama, ya kan? Dispensasi perjanjian lama, orang yang hidup yang kitabnya itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Terus kita bilang ini dispensasi perjanjian baru. Dan di sini ada apa? Gospel. Dan di sini ada gospel juga kan? Nah, kita tahu di masing-masing dispensasi ada orangnya kan? Dan kondisi orangnya ayatnya apa?
Roma 323. Betul. Roma 323. Orangnya akan dapat apa karena Roma 323? Eternal death. Upah. Eternal death. Nah, ini Roma ayat 23. Dan akan dapat eternal death. Ya. Dan melalui gospel ini yang diberikan pada bangsa Israel, Abraham, mereka bisa masuk ke dalam rest, kan? Iya, Cek. Kira-kira kalau misalnya rest 1000 tahun ke surga atau tidak masuk surga, yang mana? Masuk surga. Masuk surga. Artinya kalau ke surga terima eternal death atau enggak? Enggak. 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 Artinya orang yang terima gospel adalah orang yang udah pasti tidak menerima apa? Eternal death. Oh, tidak terima eternal death. Setuju kan? Iya. Jadi mau di dispensasi manapun, kuncinya saya terima gospel supaya tidak terima eternal death berdasarkan kemarin. Karena orang yang terima gospel akan masuk ke dalam apa kemarin? Depannya R? Res. Rest. Rest itu yang berapa tahun di mana? 1000 tahun di surga. 1000 tahun di surga. Dan 1000 tahun di surga connect dengan hari keberapa? Hari Hari ke-7. ke-7. Hari ke-7 kita harus apa? Res. Rest. Sama toh? Ya. Dan itu semua karena terima gospel. Nah, pertanyaannya kita mau mencari tahu, kita tahu fungsinya, oh artinya nih gospel nih buat saya supaya rest dan nggak terima eternal death. Apa sih gospel? Nah, kita dapat jawabannya yang mencakup dua dispensasi yang ada di dua dispensasi. Jadi ini menjelaskan arti gospel di dua dispensasi. Jadi arti gospel itu adalah power of God unto salvation. Ya kan? Dan jadi atau kuasa Tuhan Yang menyelamatkan. kepada keselamatan. Artinya orang yang terima gospel awalnya apa? Tidak selamat. Tidak selamat. Gimana? Iya. Jadi sebelumnya saya di sini, saya tidak selamat. Kondisi tidak selamat itu ayat apa? Roma 323. Ya kan? Kondisi nggak selamat tuh Roma 323. Dan waktu saya terima kuasa Tuhan, kuasa Tuhan ini hantarkan saya kepada apa? Keselamatan. Kata lain keselamatan apa? Kita mau minta yang lain. Aca apa Aca? Apa kata lain keselamatan Aca? Keselamatan. Kata aja. Keselamatan. Gospel. Oke, gospel. Nina, kata lain keselamatan apa? Nina. Halo Mice. Ya, kata lain keselamatan apa? Karena kuasa Tuhan ini menghantarkan kita kepada keselamatan yang tadinya kita nggak selamat. Artinya kata lain keselamatan apa? Kematian Mice. Keselamatan masa kematian, Nina? Keselamatan. Apa kata lainnya satu kata? Nina cari dulu ya. Oke, kita mau tanya Jenis. Apa Jenis? Kata lain keselamatan apa Jenis?
Gospel. Gospel. Oke, kita tanya sama Eternal life, Mice. Eternal Life. Thank you, Nina. Kiel Kathleen, apa kata lain keselamatan? Habis itu Daryl. Injil. Injil. Daryl, Kata yang keselamatan itu percaya. percaya. Dave, habis itu Timmy, apa kata lain keselamatan? Dave, apa sayang? Kata lain keselamatan. Mice. Kehidupan, boleh. Apa aja boleh ya. Pokoknya masuk akal, nanti yang benar salah kita belakangan. Timmy, apa kata lain keselamatan, Timmy? Timmy, Mice. ya kata lain keselamatan apa? Kehidupan. Kehidupan. Oke, Sami. Kata lain keselamatan. Res, Mice, res. Jawabannya res, betul nggak? Gimana? Karena tadi terima gospel supaya dapat apa? Terima gospel supaya nggak terima eternal death dan supaya dapat apa tadi? Res. Res, artinya waktu saya selamat saya res. Gimana? Oh, iya, bisa. Bener nggak, Daryl? Iya. Nah, itu dia. Jadi waktu kondisi saya awalnya itu tidak selamat, saya terima gospel, yaitu saya terima kuasa Tuhan kepada keselamatan atau kepada saya res. Iya. Dan bagian orang ini apa? Jadi pertanyaannya bagian orang yang mau diselamatkan apa? Pertanyaannya bagian apa? Bagian orang yang hendak diselamatkan. Oke, kita mau tanya sama Nina. Apa bagian orang yang hendak diselamatkan harus apa? Kalau Mice putus-putus, Mice. Apa bagian orang yang hendak diselamatkan? Jadi orang yang mau diselamatkan tuh harus apa? Masih putus-putus, Mice. Oh, oke. Nanti balik lagi ya. Jenis, harus apa orang yang hendak diselamatkan? Satu kata. Harus. Harus apa? Harus. Harus apa? Res, C. Hah? Res? Oke, kita mau tanya sama Yeskel Kathleen. Harus apa? Orang yang hendak diselamatkan harus apa? Percaya. Oke. Aca. Ini satu kata, Mice. Ya, satu kata sayang. Harus. Oh, harus percaya, Mice. Harus percaya. Daryl. Harus terima. Harus terima. Sami. Kalau Sami percaya, Mice. Timmy. 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 Ya, Ce. Timmy. Ya, Ce. Ya, apa bagian orang yang hendak diselamatkan sayang? Hidup kekal. Hidup kekal. Oke, Kalau berdasar Mice, Nina boleh coba, Mice. boleh apa Nin? Kalau Nin apa? Kalau Nina itu percaya, Mice. Dave sama? Dave sama percaya atau beda?
Sama, Cek. Jawabannya percaya. Betul nggak? Karena ayatnya orang yang mau kepada keselamatan itu adalah orang yang percaya. Kemarin orang-orang bangsa Israel, kenapa mereka tidak masuk ke dalam rest? Karena mereka, Tidak percaya. nah, Percaya. orang yang masuk rest harus percaya apa artinya? Percaya gospel. Percaya Gospel, gospel. Cek. Itu dia. Yeskel Kathleen bisa dapat itu harus apa orang-orangnya? Percaya apa Yeskel Kathleen? Gospel. Itu dia. Boleh ya? Boleh. Oke, kita lanjut lagi. Nah, pertanyaannya diselamatkan dari apa? Boleh? Pertanyaan berikutnya. Jadi kalau saya sudah percaya, saya diselamatkan dari apa? Jadi kuasa Tuhan ini menyelamatkan saya diselamatkan dari apa? Oleh power of God. Coba kita baca sekarang. Matius 1:21. Kata lain power of God yang menyelamatkan apa tadi? Kata lain power of God yang menyelamatkan apa tadi? Gospel. Gospel. Ya. Jadi atau pertanyaannya gospel ini menyelamatkan saya dari apa? Boleh kan? Boleh nggak pertanyaannya gitu? Karena sama kan? Boleh, Cek. Oh, saya diselamatkan dari apa oleh power of God? Ya kan? Sama itu. Coba kita baca Matius 1:21. Daryl baca bahasa Inggris. Yang bahasa Indonesia adalah Kiel. Daryl dulu deh. Silakan Daryl. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. Oke. Kiel silakan baca bahasa Indonesianya. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oke. Jenis, saya diselamatkan dari apa oleh power of God atau gospel? Satu kata, Jenis. Dari dosa. Jenis, apa sayang? Saya diselamatkan dari apa sayang? Sin. Sin, oke. Kita tanya satu orang lagi. Dave, diselamatkan dari apa, Dave? Kenapa, Cek? Diselamatkan dari apa? Dari dosa mereka, Cek. Oke, mantap. Oke, bisa ya? Nah, jadi saya diselamatkan. Saya Kami Shell. Mi ada kami Shell. saya Di diselamat. sini. Sorry ya, Di ini BS sama Bang Alwin. oke. Oh, ada Alwin ya? Oke, udah masuk room ya. Oke. Nah, jadi ini kan keadaan saya ini apa tadi? Keadaan saya Roma 3:23 apa? Berdosa. Berdosa. Nomor 3 ada 3 bisa.
Nah, waktu saya berdosa, saya diselamatkan dari. Kalau dari keluar atau ke dalam panahnya? Keluar. Keluar. Ini kan? Ini panah ini artinya diselamatkan dari apa? Dan tempat ini sekarangnya namanya apa tempat ini? Kalau saya diselamatkan dari dosa, di sini tempatnya namanya apa? Res, Mice, res. Boleh? Dapat itu? Mengerti semua? Boleh, Mice. Ya kan? Jadi saya diselamatkan dari dosa ke res oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Tadi scripture yang isinya ada gelah gospel, ya kan? Testify of siapa? Testify of Testify of Jesus. Dan kenapa testify of Jesus? Karena kuasanya siapa? Karena kuasanya Bapak. Melalui siapa? Dari anaknya. Melalui Yesus menyelamatkan umatnya dari mana aja? Dari dosa, Mice. Gimana? Bisa dapat itu? Ya kan? Jadi ini kan gospel kan? Gospel ini kan Old Testament, New Testament, ada gospel dan ini semua adalah testify of Jesus. Tunggu ya, Cece mau pindah-pindahin orang dulu. Tunggu ya. Oke. Nah, jadi kan ini Old Testament dan New Testament kan? Ini testify of Jesus. Dan testify of Jesus ini, Yesus inilah yang melalui kuasanya, melalui dia, kuasa Bapa disalurkan dan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan umatnya sekarang ada di mana? Bisa menerima apa tadi umatnya? Bisa menerima Apa? Apa? Dengar apa? Rest. Oh, res. Ya, jadi kalau menyelamatkan umatnya dari dosa, kata lainnya umatnya menerima apa? Menerima the rest, Mice. Oke. Gimana? Dapat nggak itu? Tunggu ya. Jadi ya. Jadi umatnya sekarang jadi bisa menerima rest. Karena melalui Tuhan Yesus disalurkan apa? Disalurkan apa? Disalurkan Kuasa. Kuasanya siapa? kuasanya Bapak Untuk apa Dan kuasanya menyelamatkan. Bapa itu? untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Artinya umatnya itu menerima apa? Bukan Sami. Seaca menerima apa? Artinya umatnya menerima rest, Mice. Mantap Aca. Gimana yang lain? Daryl dapat itu Daryl? Apa sih? Dapat. Jadi kata lain jadi ini semua ini gospel. Ini gospel. Testify of Jesus, saya terima kuasa Bapa melalui Yesus yang menyelamatkan saya dari dosa. Satu katanya apa? Satu katanya apa? Satu katanya apa? Jadi kalau testify of Jesus, saya mendapat testimony of Jesus, yang mana saya kenal Yesus, dan melalui Yesuslah saya terima kuasa Bapa yang menyelamatkan
saya dari dosa dan saya menerima rest, satu katanya apa? Gospel. Yang lain apa satu katanya? Aca apa? Satu katanya apa? Jadi kalau bilang gini, saya ketika search the scripture itu testify of Jesus, sehingga saya memiliki kesaksian Yesus, dan dari Yesuslah saya bisa menerima dan percaya kuasa Bapa yang melalui Yesus menyelamatkan saya dari dosa, sehingga saya bisa ada rest. Itu satu katanya apa? Halo Mice. Ya, apa Aca? Satu katanya apa Aca? Halo? Layarnya tadi hitam Mice. Oh, oke. Aca Sekarang apa? sudah kelihatan. Oh iya, oke. Satu katanya apa Aca? Itu Makasih, Jekti. gospel Mice. Oke, Daryl, satu katanya apa? Satu katanya gospel. Kita mau tanya sama Yeskiel Kathleen, satu katanya apa? Gospel. Gimana? Betul nggak? Iya. Ya, jadi gospel itu adalah bagaimana ketika saya belajar Alkitab, Alkitab itu menyaksikan tentang Yesus, sehingga sekarang saya yang disaksikan oleh Alkitab itu, saya menerima kesaksian Yesus, dan saya jadi kenal Tuhan Yesus, dan dari Tuhan Yesus, melalui Tuhan Yesuslah, saya menerima kuasa Bapa yang saya percayai sanggup untuk menyelamatkan saya dari dosa, sehingga sekarang saya menerima rest. Gimana? Itu satu katanya gospel. The power of God unto salvation. Gimana? Itu aja gospel. Jadi, apakah kalau misalnya Old Testament nggak ada gospel, artinya orang-orang perjanjian lama nggak butuh diapain? Daryl, Diselamatkan. Nina. Artinya kalau misalnya, di Old Testament tuh bukan gospel. Artinya kalau bukan gospel, artinya orang-orang di perjanjian lama nggak butuh diapain, Nina? Nggak butuh diapainin? Oke, Timi, nggak butuh diapain, Timi? Udah bisa saya bilang saya. Kiel Kathleen, nggak butuh diapain orang-orang di perjanjian lama? Orang-orang perjanjian lama nggak bisa diapain? Apakah dapat atau enggak? Nggak dapat. Belum tahu. Nggak butuh diselamatkan dari dosa, Mice. Betul, itu dia nggak butuh diselamatin, betul nggak? Jadi bahaya nggak kalau bilang, gospel itu cuman di perjanjian baru? Gimana? Itu benar atau salah reasonnya, anak-anak? Salah, Mice. Salah. Kalau misalnya cuman di perjanjian baru, artinya orang-orang yang hidup di perjanjian lama nggak bisa apa? Diselamatkan. Dari dosa. Nah, jadi kalau Henok bisa masuk surga, artinya Henok menerima apa? Gospel. Gospel. Itu dia. Kalau Elia bisa naik ke surga karena dia menerima dan apa? Ada dua kata. Jadi kalau misalnya Elia bisa diangkat ke surga, ya kan? Elia diangkat ke surga juga toh? Karena dia apa-apa.
Jadi ada 2 titik-titik. Apa-apa? Karena dia percaya gospel dan menerimanya. 2 kata, mantap itu dia, percaya gospel. Betul nggak? Nah, masih ingat nggak kemarin? Orang yang nggak rest karena dia apa dan apa? Karena dia berbuat dosa dan tidak percaya. Nah, gimana? Sama nggak ini pelajarannya hari ini? Orang yang mau diselamatkan harus percaya, dan orang yang percaya itu diungkapkan bahwa dia bisa terpisah dari dosa. Artinya kalau masih berdosa, enggak apa? Tidak. Kalau orang yang enggak terpisah dari dosa, artinya dia masih apa? Kalau orang yang enggak terpisah dari dosa, artinya dia apa? Enggak apa? Nggak percaya. Enggak percaya. Artinya orang yang percaya itu akan mengungkapkan dia apa? Orang yang percaya itu akan mengungkapkan dia apa, anak-anak? Selamatkan. Apa kata lainnya? Orang yang percaya akan mengungkapkan dirinya titik-titik dari titik-titik. Apa? Diselamatkan dari dosa. Ganti. Diselamatkannya apa? Kalau diselamatkan dia itu masih sama-sama dosa atau terapa dari dosa? Terpisah. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya ada orang, oh saya percaya kok Tuhan Yesus mau datang. Tapi dibilang begini, tapi kita kan nggak bisa berhenti berdosa. Apakah dia akan masuk rest atau akan menjadi mayat yang bergelimpangan di wilderness? Yang mana? Jadi mayat bergelimpangan di wilderness. Itu dia. Boleh semuanya? Sama kan ini? Kata percayanya ayat mana? Roma 1 ayat 16 atau Matius 1:21? Kata percayanya di Roma. Gimana? Roma atau Matius? Kata percayanya Roma. Roma. Kalau kata ininya? Kalau kata terpisah dari dosanya tidak berdosanya di Matius 1:21 atau Roma 1:16? Matius 1:1. Nah, itu dia, Matius 1:21. Boleh semua anak-anak bisa ngerti pelajaran hari ini? Bisa nih, Cak. Oke, sekarang Daryl. Halo, Cek. Ya, Daryl, ada pertanyaan? Aku masih agak nggak ngerti yang tadi, Cek, yang terakhir itu, Cek, barusan. Oke, jadi Daryl, Cece mau tanya sama Daryl. Kalau misalnya orang, misalnya Cece bilang sama Daryl, Cece percaya sama Tuhan Yesus mati untuk Cece. Tapi Cece bilang begini, Daryl, tapi kita nggak bisa berhenti berdosa, kita kan manusia. Kira-kira saya terima rest nggak ujungnya, Daryl? Enggak sih. Nah, karena orang yang nggak masuk rest ada 2 kata bangsa Israel, ada 2 apa, Daryl, yang kita belajar di Hebrew 3? Orang yang tidak masuk rest apa 2 sikapnya? Nggak apa dan apa? Enggak percaya sama tidak berdosa. Yang nggak masuk rest ini sayang, apakah nggak berdosa? Astaga. Apa? Tidak percaya Dan apakah tidak berdosa atau berdosa, Daryl? dan berdosa. Nah, jadi apakah cukup kalau misalnya kita mengaku, oh saya percaya, tapi saya bilang saya nggak bisa berhenti berdosa. Kira-kira masuk rest, Daryl? Enggak masuk. Enggak, itu dia, Daryl. Dapat? Dapat. Jadi orang yang percaya akan mengungkapkan dirinya terpisah atau deket-deket terus sama dosa. Yang apa sih tadi? Kalau orang yang bilang percaya akan mengungkapkan dirinya terpisah atau deket-deket terus sama dosa, yang mana? Yang percaya. Ya, yang percaya terpisah dari dosa atau deket-deket sama dosa. Terpisah. Nah, itu dia. Gimana, Daryl? Dapat ya? Dapat. Oke, Daryl tolong ringkas itu dalam 3 menit. Cece mau siapin quizesnya, oke?
Thank you, Daryl. Daryl boleh tanya-tanya siapa aja ya? Oh, oke siap. Jadi, jadi kan, jadi kita sekarang dari kan kita belajar di ayatnya di Roma 1 ayat 16 kan. Jadi Roma 1 ayat 16 itu apa arti gospel? Coba Jeskia. Apa itu gospel di situ? Di ayat itu. Di Roma 1:16. Ini Kak Daryl tanya siapa ya? Jeskia. Oh, Ezekiel.